Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa haluka? Kaifa halukum? Apa kabar Baik, semua? khairin walhamdulillah. Alhamdulillah khair ya. Baik, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Orang-orang yang luar biasa, insya Allah. Calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Calon pemimpin masa depan yang membawa cerah bangsa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka pertemuan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita ada baik berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzidna huda. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa hari ini kita masih melanjutkan ya pelajaran kemarin, yaitu tentang impuls dan momentum. Ya, kemarin kita nggak sempat nonton ininya, videonya ya. Jadi ditonton dulu sejenak. Atau sudah nonton semua di rumah? Ada yang sudah nonton? Ini di Google Classroom-nya baru 13 orang, berarti masih banyak yang belum masuk Google Classroom-nya ya. Tolong masuk di dalam Google Classroom karena di situ Bapak akan kirim soal-soal, video, pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti Bapak kirim lewat situ ya. Bahkan ujian juga kita lewat Google Classroom ya. Oke, kita nonton dulu. Siap ya nontonnya? Nah, ini tentang impuls momentum. Sekilas ya. Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Jadi di video kali ini kita akan belajar momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan m kali v, dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi udah terjawab ya. Karena makin besar kelajuan benda, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum tadi. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1.
Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya, teman-teman. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MP1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MP2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum ketiganya dalam satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuan Newton sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Baik, dari tonton ya. Dari video ini ada, silakan kumpulkan beberapa pertanyaan sama kalian sendiri apa yang ingin ditanyakan. Kemudian silakan cari kira-kira dari pelajaran ini, impuls ini kira-kira penerapannya di mana? Di mana saja? Kira-kira penerapannya di mana saja? Ada yang ingin ditanyakan dari video ini? Silakan. Saya nggak ada yang ditanyain Pak, tapi saya bisa kasih tahu penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ya, gimana? Kalau menurut saya penerapannya ini pada saat pembuatan mobil Pak. Kan pembuatan mobil itu ada test drive ya Pak ya, apa tuh tes benturan juga. Iya. Jadi untuk mengetahui tingkat kecelakaan, apa itu tingkat kerusakan mobil itu tuh bisa pakai teori impuls ini Pak, momentum dan impuls. Impuls. Oke. Ada lagi yang lain? Sistem syaraf, Pak. Siapa ini? Fadli. Fadlin, sistem saraf. Wajahnya kok kelihatan Fadlin? Tidur ya? Iya, Pak. Oh, ini kan ganteng ngeliatnya kan. Sistem saraf ya, impuls. Ya, oke. Ada lagi? Tadi kan mobil, pembuatan mobil ada airbag, sabuk pengaman, jadi kan itu aplikasi dari impuls ya. Ada lagi? Silakan yang di sini. Apa kira-kira? Ya, oke, sip. Bagus. Ya, jadi banyak ya aplikasi dari impuls, luar biasa. Jadi mungkin mudah-mudahan kalian juga nanti menemukan penggunaan dari impuls itu, atau apakah di bidang kedokteran, kemiliteran, dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas itu dipakai di bidang kemiliteran, kedokteran, dan mobil ya, dan permobilan, motoran juga menggunakan aplikasi impuls. Baik, luar biasa. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sekilas ya materi tentang impuls dan momentum. Contoh soalnya juga. Kita lihat ini ya. Ini impuls ya. Nah nih, kayak gini nih. Ini juga pakai impuls deh. Ya. Tuh kan, tentang bola ya. Pakai impuls juga ya. Kalian tuh gayanya gaya impuls. Gayanya yang diperkuat ya. Nih impuls tadi ada rumusnya, bisa dilihat nanti. Ini lihat di grafiknya seperti ini. Jadi dia pada puncaknya. Ini sekarang kita ada contoh soal.
Kita lihat. Jadi ada sebuah bola bermassa 120 gram. Bola bermassa 120 gram. Ingat ya, bola. Dilempar horizontal. Berarti lurus ya. Horizontal lurus. Betul ya? Horizontal. Kemudian ke tembok. Nah, tadi ya, ada videonya kan? Ke tembok. Dengan kecepatan 30 meter per second. Jadi kalau kita membahas fisika ini kita harus gambar ya. Kita harus ilustrasikan dengan gambar. Jadi ada dinding, tembok. Jadi ada bola. Ini dengan kecepatan satunya berapa tadi? 30 ya. Iya. 30 meter per dengan massanya berapa di sini? 120 gram. Nah, ini nanti dijadikan kilogram. Berapa nih? 0,12 kilogram ya. Kemudian mantul letak di sini, balik lagi. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola adalah I sama dengan pakai F kali T atau perubahan momentum. Hah? Pakai I sama dengan gaya dikali waktu atau perubahan momentum? Perubahan momentum. Perubahan momentum. Baik, baik. Berarti sama dengan delta P ya, atau sama dengan M P2 min P1. Oke, jadi berapa hasilnya? Min 60. Terakhir berapa hasilnya? 7? Berapa hasilnya? Halo yang di Zoom? Min 7,2. Min 7,2. Oke, min 7, satuannya Newton. Jawabannya min 7,2 Newton sekon. Kok ada min? Berarti apa tuh? Min itu menunjukkan apa? Silakan dipilih arah. Berarti arahnya kemana kalau negatif? Kiri. Ke kiri atau ya ke kiri atau berbalik ya, berbalik arah. Sip. Bisa dipahami? Wes, ya. Kita lanjut ya, contoh yang berikutnya. Oke, dua contoh. Ini tentang momentum ya. Nah, sekarang kita akan melihat soal yang lebih tinggi lagi. 56 bagi 7 sama dengan 8. Jawabannya gitu ya. Gimana? Bisa ya, saya bisa dicatat. Kalian lihat di videonya udah Bapak share di Google Classroom, yang di kelas bisa tercatat ya. Silakan. Demikian, waktunya sudah habis, kalian catat dulu. Gimana? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini tentang impuls dan momentum? Terus apa lagi? Caranya ya, cara menghitungnya, terus aplikasinya di kehidupan sehari-hari ya. Apa lagi? Soal? Oke, demikian kita tutup dulu dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Barakallahu fiika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.